Nah, Penyerbuan ke Oklahoma ini adalah salah satu komik Lucky Luke yang paling terkenal ya, dikenal oleh para pembaca Lucky Luke dan merupakan komik-komik awal yang dimana Morris berkolaborasi dengan Goscinny. Dan ceritanya sendiri ya saya bilang bagus, bagus, bagus. Banyak informasi yang kita dapatkan dari sini, yaitu ya seputar mengenai pembentukan koloni Amerika ya. Terus setelah itu mereka membangun sebuah kota, pembentukan koloni, pembangunan sebuah kota, pemilihan wali kota sampai akhirnya terjadi clash ya. Bencana eksternal dan internal yang akhirnya membuat kota tersebut menjadi fail, gagal. Program ini akhirnya gagal, program koloni ini. Tapi sebelumnya diceritakan juga dari awal bagaimana Amerika membentuk koloni ini ya, tanah koloni ini, yaitu dengan cara membeli tanah dari Indian. Nah, Indiannya dikasih segunung emas ya, segunung perhiasan ya. Dia mah nerima-nerima aja gitu. Dia pikir ini ternyata barang berharga, tapi ya disitulah kebodohan orang Indian. Akhirnya dia menyerahkan tanahnya kepada orang Amerika. Nah, setelah eh, di transaksi jual belinya berhasil, kemudian pemerintah Amerika menunjuk Lucky Luke sebagai penanggung jawab program koloni tersebut. Jadi daerah koloni ini disiapkan bagi para pionir ya, orang orang yang ingin uh, mendapatkan kesuksesan ya, American Dream di tanah Amerika. Jadi orang-orang yang ingin mencapai sukses, mencapai penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya, itu akhirnya mendapatkan hak sebidang tanah di daerah koloni tersebut, dan mereka bebas untuk memilih ya tanah yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi karena kebebasan itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya perselisihan antar pionir ya, di mana mereka akhirnya menghalalkan segala cara agar eh, para pionir yang lain itu lambat gitu kesananya. Jadi mereka bisa memilih tanah yang sesuai gitu, yang paling potensial. Jadi mereka eh, menghambat pionir lainnya, menghalalkan segala cara dengan cara membuat para pionir lainnya terlambat datang ke tempat tersebut, ke daerah koloni tersebut. Nah, pada akhirnya daerah koloni itu terbentuk. Akhirnya kemudian tanah, setelah pemilihan tanah ya oleh para pionir itu, akhirnya mereka kemudian membangun rumah, toko, pokoknya istilahnya sesuatu yang bisa menjadi tempat tinggal dan penghidupan mereka. Dan akhirnya terbangunlah sebuah kota. Tapi sebuah kota itu perlu seorang pemimpin. Dan akhirnya mereka kemudian memilih pemimpin. Nah, dari sini terjadi clash lagi ya, persaingan lagi antar para pionir, di mana para pionir satu sama lain merasa paling berhak untuk menjadi pemimpin di situ. Tapi yang uniknya di sini yang bisa kita ambil sebagai informasi ya, ternyata pemilihan itu dilakukan secara langsung ya, one man one vote, dan kemudian mereka saling berebut suara ya antar sesama pionir itu, antar sesama calon, dan ternyata yang paling dipilih oleh warga ya ternyata adalah orang yang paling dikenal sama warga, dan orang itu ternyata orang yang bisa dibilang adalah idiot ya. Padahal warga, nah karena
pada masa itu pendidikan warganya juga masih kurang ya. Jadi mereka hanya memilih orang-orang yang dikenal saja. Walaupun dia track recordnya juga kurang diketahui, tapi dia paling populer di antara para calon. Akhirnya itu yang dipilih. Nah, inilah cikal bakal penerapan demokrasi di negara-negara berkembang. Ya, dan kemudian ternyata wali kota yang eh, terpilih itu karena bimbingan laki-laki ya, laki-laki masih sebagai penanggung jawab program ini agar daerah koloni ini bisa sukses. Akhirnya eh, wali kota tersebut bisa bersikap adil dan mempraktekkan hukum-hukum dari negara ya ke masyarakat, dan akhirnya wali kota itu berhasil mendapatkan image yang baik di mata masyarakat dan dihormati. Tapi yang terjadi kemudian, karena Amerika itu berada di daerah yang gersang ya, eh, pemilihan daerah koloni ini berada di daerah yang gersang, di mana saat itu air sulit didapat ya, dan bencana kekeringan kemudian terjadi, ditambah lagi dengan bencana alam yang berupa angin kering ya, akhirnya menyebabkan demo warga, kemudian terjadi pemberontakan ya, akhirnya pemberontakan dari rakyat karena wali kota yang didukung oleh laki-laki tidak berhasil untuk memecahkan masalah yang dihadapi kota. Tapi sayangnya ketika pemberontakan itu terjadi, ternyata masalah air ya, terutama ya, itu ditambah dengan bencana alam, ditambah dengan politik, malah akhirnya membuat warga menjadi memikirkan sebaiknya kita pindah saja dari kota ini. Udah nggak ada yang bisa kita harapkan lagi karena air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, nothing. Walaupun uh, kotanya bagus, kotanya ini, tapi tanpa air sudahlah. Akhirnya kota itu kemudian dinyatakan gagal dan kemudian dikembalikan lagi tanah itu kepada Indian. Ya, mungkin ini adalah riwayat dari daerah koloni yang gagal, tapi dia penceritaannya sangat detail ya, dari mulai dia pembelian tanah, kemudian penunjukan penanggung jawab, kemudian pembersihan daerahnya supaya bisa ditempati dari pendatang-pendatang liar, dan setelah itu adalah penyiapan para pionir ya untuk menuju ke daerah atau ke tempat tujuan. Setelah itu pembangunan kota, setelah itu pemilihan wali kota, pemerintahan berjalan, tapi setelah pemerintahan berjalan terjadi clash. Nah, pas di clash itu ternyata kota ini memang tidak bisa diselamatkan lagi. Dari runtutan peristiwa itu ya, ini bagus sekali ceritanya kalau saya bilang. Salah satu cerita laki-laki yang terbaik dilihat dari kedetailan informasinya ya dan peristiwanya serta alurnya.